Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hari ini 17 Agustus 2021, tepat pada hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kita tetap semangat di tengah masih suasana pandemi virus corona. Berikut ini akan saya sampaikan perkembangan terkini aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah. Semoga informasi, data, foto, dan laporan serta video yang akan disajikan berikut ini bermanfaat buat Anda semua. Mari kita sama-sama simak. Berikut ini akan saya bacakan situasi berdasarkan hasil pemantauan dan analisis oleh para petugas BPTKG Yogyakarta di semua pos di sekeliling Merapi pada periode pengamatan 00 sampai 06 waktu Indonesia bagian Barat 17 Agustus 2021. Laporan ini saya kutipkan dari Magma VAR atau Volcano Activity Report yang dikelola oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG di Kementerian ESDM. Ya, laporan pagi ini disusun oleh Pak Heru Suparwaka di PGA atau Pos Gunung Api Kaliurang. Nah, secara visual sepanjang periode pengamatan 6 jam ya, dini hari sampai pagi itu gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut 03. Teramati asap kawah utama berwarna putih intensitas sedang hingga tebal tinggi sekitar 150 meter dari puncak. Cuaca berawan hingga hujan, angin lemah ke arah barat. Kemudian intensitas curah hujan terpantau rendah saja 3 mm per hari. Ya, ini di tengah musim kemarau tetapi hujan masih turun dan ini cukup berpengaruh terhadap visual di seputar Merapi. Nah, sepanjang 6 jam terakhir ya, pada periode pengamatan dini hari sampai pagi ini terjadi satu kali gempa awan panas guguran amplitudo 40 mm dan lama gempa 100 detik. Kemudian 84 kali terjadi gempa guguran amplitudo 3-40 mm dan lama gempa 14-131 detik. Durasinya ya sedang-sedang saja. Kemudian 3 kali gempa hembusan amplitudo 4-8 mm dan lama gempa 10-15 detik. 1 kali gempa hibrid atau multibase atau fase banyak amplitudo 8 mm, durasinya 9 detik, dan pada periode ini tidak tercatat ada gempa vulkanik dangkal. Artinya apa ini? Cenderung memang semakin turun ketimbang hari kemarin dan hari-hari sebelumnya, bahkan dari pekan lalu. Ini kegempaan internal secara praktis memang menurun seiring dengan perubahan fase intrusi menjadi fase ekstruksi magma seperti dijelaskan oleh Kepala BPTKG Dr. Hani Umaida pada Jumat 13 Agustus pekan lalu. Nah, rekomendasinya sama seperti sebelumnya, belum ada perubahan ya. Daerah radius bahaya utama masih ada di 5 km ya, radius ini paling maksimal 5 km di Kali Kendol, Kali Kuning, Kali Boyong, Bedok, Rasak, Bebeng, dan Kali Putih di wilayah Magelang. Nah, ini di radius itu disarankan untuk tidak melakukan kegiatan apapun, baik penambangan maupun wisata. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang juga menarik ya, yang perlu kita ketahui dari berbagai kalangan yang mempertanyakan kenapa ya Merapi ini sudah erupsi, Merapi sudah meletus, meluncurkan awan panas besar-besar seperti itu, tetapi kok statusnya masih siaga atau level 3. Nah, ini kadang-kadang orang tuh kenapa ya kok enggak naik statusnya jadi awas ya, status maksimal begitu.
Nah, berikut ini kita akan dengarkan penjelasan dari Kepala BPTKG Yogyakarta, Dr. Hani Humaida, mengapa status aktivitas Merapi dipertahankan tetap siaga sejak 5 November dan kenapa pula tidak dinaikkan menjadi awas, dan bagaimana status awas itu diberlakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dari BPM. Berikut kita simak bersama-sama penjelasannya. Jadi gini, untuk status ya itu tidak harus sampai ke awas. Kapan kita menaikkan status awas atau kenapa kita menaikkan status awas ya? Itu adalah pada saat bahayanya itu sudah sampai ke pemukiman ya. Jadi kalau bahaya akibat erupsi itu bahaya awan panasnya ya, terutama ya bahaya awan panas itu dan lontaran material hasil erupsi itu sampai ke pemukiman, maka itu statusnya kita naikkan ke awas. Jadi selama tidak ada tidak ada ancaman ke pemukiman penduduk, maka kita tidak menaikkan ke awas. Dan juga bisa juga setelah siaga kemudian karena memang nggak ada ancaman ya turun ke waspada juga bisa. Jadi tidak harus level siaga itu langsung harus ke awas, itu tidak ya. Jadi beberapa gunung api itu mengalami seperti itu juga. Nah, berdasarkan penjelasan itu, sekarang tentunya jelas ya kenapa status Merapi tetap saja siaga meskipun terjadi rentetan luncuran awan panas guguran, bahkan Senin pagi menciptakan rekor baru jarak luncur 3.500 meter atau 3,5 km ke arah barat daya menuju ke hulu kali Babeng. Ya, ini jarak terjauh setelah letusan 27 Januari 2021 atau di awal tahun ini yang mengawali terbentuknya kubah lava baru di puncak barat daya. Semoga penjelasan itu menyudahi rasa ingin tahu, penasaran, dan pertanyaan-pertanyaan datang dari masyarakat dan pemirsa sekalian. Dan berikut ini akan saya sampaikan juga rentetan peristiwa pada Selasa pagi 17 Agustus hingga menjelang siang, yaitu awan panas guguran ya lumayan besar-besar. Ya, ini tercatat yang pertama kali terjadi pada pukul 05.18 WIB. Ya, tercatat di seismogram ya, amplitudenya 45 mm, durasi 100 detik. Jarak luncur 1.300 meter ke arah barat daya atau ke arah Kali Babeng. Kemudian disusul awan panas guguran kedua dan ketiga, yaitu pada pukul 07.01 dan 07.43 waktu Indonesia bagian Barat. Seismogram mencatat amplitudenya 48 dan 52 detik, durasinya 127 dan 124 detik, jarak luncur 2000 meter ke arah Kali Babeng. Kemudian berlanjut awan panas keempat terjadi pada pukul 09.39, tercatat di seismogram amplitudenya 17 mm, durasi 62 detik, jarak luncur 1000 meter ke arah Kali Babeng lagi. Nah, jadi ini ada rentetan 4 kali awan panas dari periode pengamatan pukul 05 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya tadi mengamati memang dampaknya adalah menerbangkan debu vulkanik sesuai arah angin, yaitu ke barat dan sangat panjang. Mudah-mudahan ya hanya hujan debu saja. Dan berdasarkan data di awal tadi periode pengamatan pukul 00 WIB sampai 06 WIB minus atau tanpa ada gempa vulkanik dangkal, yang ini mengindikasikan bahwa aktivitas pergerakan magma sudah tidak terdeteksi lagi, sehingga sekarang tinggal kita menunggu momen-momen ekstrusi magma yang akan ditandai oleh
guguran material lava, dan mudah-mudahan tidak banyak lagi ada awan panas yang meluncur ke arah barat daya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.